Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan 10 sampai pertemuan 16. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Preservasi dan Konservasi. Perkenalkan, nama saya Faramanda, NIM 19026091, Prodi Informasi Perpustakaan dan Karsipan, Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi. Yang pertama ada peta, slide, fotokopi, dan tinta. Kedua, perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Ketiga, pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Keempat, cara menjilid buku. Kelima, pelestarian nilai informasi. Keenam, prosedur alih media. Ketujuh, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Selanjutnya, saya akan membahas materi pertama tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan lain-lain. Cara yang baik untuk menyimpan peta, pertama, letak hendaknya sesuai dengan lingkungan, sehingga memudahkan pengguna untuk mencapai peta tersebut. Yang kedua, bahan dasar dari rak tersebut hendaknya terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Selanjutnya, pengertian slide. Slide adalah salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan. Ada beberapa macam slide. Yang pertama, latent slide. Yang kedua, slide 2x2. Yang ketiga, slide dengan suara. Selanjutnya, pengertian fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah kegiatan dari pelestarian bahan pustaka. Sedangkan tinta adalah campuran bahan dengan air, bahkan ada yang dari cairan buah yang berwarna, tumbuhan yang berwarna, bahkan ada darah hewan yang berwarna. Ada beberapa macam tinta. Yang pertama ada tinta tulis, yang kedua tinta cetak, yang ketiga ballpoint. Berikut ini ada contoh dari gambar peta, slide, fotokopi, dan tinta. Selanjutnya materi kedua yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Pertama ada menambal. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang, perekat kanji, bubur kertas, atau dengan tisu yang berperekat. Yang kedua, menyambung. Kegiatan ini dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan kertas tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga, ada penjilidan, yaitu suatu kegiatan untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia, penjilidan dibagi dua. Yang pertama dengan sampul lunak, yaitu menjilid cover dengan tipis seperti kertas. Yang kedua dengan sampul keras, yaitu menjilid dengan cover tebal seperti karton. Keempat ada penyiangan, yaitu kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai agar dapat diganti oleh bahan pustaka yang baru. Yang kelima, ada stok of name, yaitu kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, seperti apa saja yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan ini. Selanjutnya materi ketiga, yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Penjilidan merupakan suatu pekerjaan yang menghimpun atau menggabungkan lembaran yang menjadi satu, yang dilindungi oleh sampul atau cover. Tujuan penjilidan yang pertama, memudahkan penggunaan bahan pustaka.
Yang kedua, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang ketiga, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Selanjutnya, ada beberapa persiapan dalam penjilidan. Yang pertama, ada penghimpun, yaitu penyusunan lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kertas atau karton. Yang kedua, penggabungan, yaitu menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran yang menjadi karton, lalu karton tersebut menjadi buku. Selanjutnya ada bahan atau sarana dalam penjilitan. Pertama, bahan, seperti kertas. Dari kertas tersebut juga ada beberapa macamnya. Yang pertama, ada kertas casing Samson yang berukuran 90 kali 120 cm. Yang kedua, karton Milberg. Yang ketiga, kertas bukram dan linen. Selanjutnya, peralatan seperti mesin potong otomatis, mesin potong manual, alat potong bar, mesin bar atau pembuat lubang, dan yang terakhir ada pres buku atau koran. Selanjutnya, ada jenis-jenis penjilitan. Yang pertama, jilid hardcover, jilid softcover, jilid kaye, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Contoh dari kertas, contoh peralatan. Dan berikut ada gambar dari jenis penjilitan. Jilid hardcover, jilid softcover, jilid kaye, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Selanjutnya materi keempat, yaitu cara menjilid buku. Pertama, ada jahit, yaitu proses yang sangat sederhana dalam teknik penjilidan. Ada 3 teknik dalam teknik menjahit ini. Yang pertama, span, yang kedua stitching, yang ketiga needle variasi. Yang kedua, teknik menjilid dengan pita, merupakan teknik yang mengikat dekoratif. Yang ketiga, teknik menjilid dengan staples. Untuk buku yang tipis, ini adalah teknik yang termudah untuk mengikat. Yang keempat, ada professional binding, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk mengikat buku, tetapi teknik ini yang dilakukan oleh orang yang sudah profesional dalam mengikat buku menggunakan tangan. Berikut ada gambar cara menjilid. Yang pertama ada teknik menjahit, yang kedua menjilid dengan staples, yang ketiga ada professional binding. Selanjutnya materi kelima, yaitu pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pusaka yang perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen ke bentuk mikrofilm. Selain itu, juga bisa dengan teknologi video yang memudahkan untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali bahan pustaka atau informasi. Yang pertama, ada mikrofilm. Alasan keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu ada mikrofilm sebagai suplemen, di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm. Namun, di perpustakaan tersebut juga masih terdapat bahan aslinya. Yang kedua, ada CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah lagi oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lainnya. Untuk menelusuri informasi yang ada di dalam CD-ROM tersebut, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintahkan komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Berikut ini ada contoh dari gambar pelestarian nilai informasi, ada mikrofilm, ada CD-ROM. Selanjutnya materi keenam, yaitu prosedur alih media. Alih media merupakan proses
pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik yang dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Ada beberapa keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan proses yang lebih cepat dalam akses proses temu kembali suatu informasi arsip. Yang kedua, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Selanjutnya materi perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Sebelum lebih lanjut, saya akan membahas pengertian dari perawatan dan penyiangan. Perawatan bahan pustaka merupakan cara yang menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, sehingga dapat digunakan lebih lama lagi. Sedangkan penyiangan bahan pustaka merupakan upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak, karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Tujuan penyiangan bahan pustaka, yang pertama, menyelamatkan nilai informasi dokumen dan fisiknya. Yang kedua, mengatasi kendala ruangan kecil atau sempit agar tempatnya lebih luas. Yang ketiga, mempercepat proses temu kembali informasi bahan pustaka. Selanjutnya, fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat dan waktu. Yang kedua, membuat koleksi lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perpustakaan. Selanjutnya, sarana dan prosedur penyiangan. Yang pertama, sarana. Terdapat beberapa sarana. Yang pertama, ada katalog perpustakaan, ada kartu registrasi dan daftar buku, dan sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Yang kedua, ada prosedur, yaitu yang pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan. Pustakawan mendata calon, bahkan pustaka yang akan dilakukan penyiangan. Yang ketiga, pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari kolekal. Selanjutnya, ada kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka tersebut. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari suatu bahan pustaka dan relevansinya, dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Selanjutnya, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.